Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan terlebih dari itu kita akan menerima firman dan dipersatukan oleh tubuh Kristus. Ayat yang mendasari ibadah kita diambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai yang ke-20. Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja. Kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Mari kita sekali lagi katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu.
Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan atas pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat menyanyikan lagu ini dengan lembut. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Katakan dimuliakan Kau Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan. Saya undang Pak Pendeta Bun untuk membuka ibadah ini di dalam doa. Pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Hanya Engkau yang layak terima hormat pujian dari setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami ikuti dan kami teladani. Terima kasih Tuhan untuk hari yang keempat 2026 ini. Sungguh nyata kasih setiamu atas kami. Sungguh nyata kebaikanmu atas kami. Kalau sampai hari ini kasih Tuhan tetap nyata atas kami. Kami sungguh percaya besok dan selanjutnya kami dapat jalani hari-hari di hidup kami dengan sukacita dan damai sejahtera dan pujian kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami jemaat-Mu datang padamu, memuji-muji, memuliakan Engkau dan berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau berhadirat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau sungguhnya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih firman-Mu yang akan disampaikan. Menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, memimpin, menuntun setiap kami ya Tuhan. Agar kami orang-orang yang beruntung dan berhasil di dalam Engkau. Terlebih semakin mengasihi Engkau Tuhan. Lebih lagi untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang kedengaran. Shalom. Bapak Ibu coba kasih salam terbaiknya, salam terhangatnya kepada samping kanan kiri depan belakangnya. Lalu katakan, jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan angkat pujian, serahkanlah. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pengingat untuk kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang beserta kita dan kita tidak perlu takut. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apa kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak Ibu, bersama dengan Dia segala khawatir dipatahkan, segala ketakutan hilang. Biarlah kita terus berjalan bersama dengan Yesus sepanjang umur kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya dengan Tuhan kita berjalan, tidak ada keraguan, karena kasih setia Tuhan menuntut hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi buah yang bertumbuh dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, Immanuel. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita di tengah kesesakan hidup kita. Kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tuhan yang menguatkan segala kelemahan kita, karena Dia adalah cahaya bagi setiap kita. Singer yang akan menyanyikan lagu ini, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel bagi kami. Kau yang beserta dengan kami Tuhan, dalam setiap detik hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Bila Engkau tak di sampingku Tuhan, bila Engkau tak besertaku. Berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Pada hambanya dipersilakan untuk maju ke depan. Berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah Dengan hormat mohon nunduk. Ibu Liang Nyo pimpin kita dalam doa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Kasih Tuhan. segala puji hormat hanya bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu. Puji syukur terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah di dalam setiap hari kehidupan kami, Tuhan, pribadi demi pribadi, Tuhan. Di mana di awal tahun baru ini, Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Biarlah Engkau memeluk kami, memegang tangan kami erat-erat, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga hari-hari kami boleh lebih kuat dan menang bersama Engkau saja, Tuhan. Karena kami tidak tahu, Tuhan, di dalam dunia yang penuh kegelapan, pakailah setiap hidup kami, Tuhan, menjadi terang Kristus, Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Di mana Tuhan masih beri kesempatan kepada kami, Tuhan, untuk boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan. Biar Tuhan bukakanlah hati kami, Tuhan, untuk boleh menerima firman-Mu, menjadi iman yang kuat dan teguh, Tuhan. Untuk kami boleh melangkah di hari-hari esok, Tuhan, di tahun 2026 ini, Tuhan. Sungguh hanyalah Engkau yang menjadi pengharapan kami, Tuhan. Untuk kami boleh berjalan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan kuat kuasa-Mu yang mengurapi dan memberkatinya, Tuhan. Kami serahkan di dalam pertolongan Engkau saja, Roh Tuhan yang bertata di hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan semua doa ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul minggu pertama. Ini merupakan kasih Tuhan mengawali minggu pertama, saudara sekalian. Ya, kalau awal tahun saya mengajak untuk melihat Allah kita yang dahsyat, yang hebat, Allah yang saudara sekalian begitu agung dan mulia, saudara sekalian. Maka ketika kita punya Allah seperti itu, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, begitu saudara sekalian. Ya, saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi dan menolong kehidupan kita semua umatnya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam Keluaran pasal 17, Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.
Dan demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai perjalanan bangsa Israel, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan izinkan bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun sesuai dengan ketidakpercayaan mereka. Ya, sebenarnya kalau saudara melihat Mesir sampai ke tanah Kanaan itu, ya, kalau kita melihat bagaimana zamannya Yusuf menjemput orang tuanya Yakub itu ditempuh dalam beberapa hari naik kereta begitu ya. Kalau perjalanan dengan jalan ya mungkin nggak sampai tahunan begitu saudara sekalian ya. Tapi Tuhan izinkan mereka mereka harus berjalan selama 40 tahun karena ketidakpercayaan. Tapi di sisi lain saya percaya Tuhan mau supaya bangsa ataupun umat Tuhan itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak mudah menyerah, saudara sekalian. Ya, maka dalam kisah ini Masa dan Meriba ini diceritakan bagaimana dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dinamailah tempat itu Masa dan Meriba karena di sanalah orang Israel telah bertengkar dengan Tuhan. Ya, karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, jadi seringkali kita mengalami hal yang sama. Adakah Tuhan? Ya, ketika kita mengalami percobaan, tantangan, badai hidup yang seolah-olah tidak berhenti dalam kehidupan kita, maka seringkali muncul ungkapan, adakah Tuhan? Begitu saudara ya. Maka di dalam firman Tuhan ini kita melihat sebuah pengajaran yang Tuhan ajarkan, mengapa kita khawatir ya. Jadi kalau istilahnya dalam firman Tuhan itu Alfa dan Omega, saudara ya, Alfa dan Omega ini adalah dalam bahasa Indonesia A sampai Z begitu. A sampai Z. Ya. Kalau A sampai Z, Allah kita disebut Alfa dan Omega, A sampai Z begitu. Lalu kenapa kita khawatir dengan B, kita khawatir dengan F, kita khawatir dengan X begitu saudara ya. Apapun juga jangan khawatir ya. Yang awal dialah sang pencipta, dia pemelihara, dia yang pencipta, tapi juga di omeganya kita melihat bahwa dialah sang pemenang. Dialah Allah yang sudah menjadi raja di atas segala raja, dia menang atas segala musuhnya, dan dia juga memberikan kemenangan kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita, saudara sekalian, memiliki Allah yang begitu agung, yang hebat, Allah pemenang, raja di atas segala raja, dia yang akan menghakimi semua umat manusia. Saudara sekalian, itu diungkapkan di dalam firman Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita khawatir dengan masalah masa depan kita, khawatir dengan sakit kita, khawatir dengan anak-anak kita, khawatir dengan usaha pekerjaan kita. Semuanya sudah Tuhan selesaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, Tuhan sudah selesaikan dan Tuhan sudah nyatakan keagungan kemuliaannya. Saudara sekalian, maka dalam bagian ini Keluaran 17 mengajarkan Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang sangat peduli terhadap kita umatnya. Perhatikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang peduli, ya, saudara sekalian, peduli dengan umatnya, saudara sekalian. Ya. Baik
persoalan penderitaan kita, persoalan kesalahan kita, persoalan kekurangan kelemahan kita. Dan Keluaran 17 mengajarkan Tuhan adalah Allah yang peduli. Ya, kepedulian Tuhan terhadap umatnya kita lihat jelas dalam bagian ini. Bagaimana ya kepedulian Tuhan terhadap umatnya ini? Mari kita melihat yang pertama. Saudara sekalian, kita melihat bahwa sebuah pernyataan Tuhan mengatakan hal yang sangat indah. Tolong bacakan ayat yang pertama. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Perhatikan, berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi semua Tuhan atur, ya. Ketika Tuhan menyatakan tiang awan itu berhenti di satu titik, maka mereka harus berhenti. Saudara sekalian, tiang api itu berhenti di satu tempat, mereka harus berhenti, beristirahat, ya, mendirikan yang namanya kemah suci, lalu mengatur, semua sudah diatur. Ini suku-suku dari keturunan Yakub, ya, yang 12 suku itu. Bagian utara siapa, bagian selatan siapa, bagian baratnya siapa, bagian timurnya siapa, begitu saudara sekalian, ya, menunjuk kepada salib, begitu saudara sekalian, ya. Jadi tabernakel itu ada di pusat, di tengah-tengah, begitu saudara sekalian, ya. Mereka berhentilah di sana. Kita melihat di sini berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu titah Tuhan mengatakan berkemahlah mereka di Rafidim. Ada tapinya, tetapi di sana tidak ada air. Ini saudara ya. Jadi Tuhan izinkan mereka berkemah di Rafidim. Dan dikatakan di sana itu tidak ada air. Ini titah Tuhan, saudara. Jadi artinya bahwa terkadang ia membimbing kita umat Tuhan ke situasi yang sulit. Ya, situasinya sulit, saudara. Nggak ada air. Ya, Anda bayangkan para korban bencana, mereka katakan bahwa kami tidak punya air bersih sekian lama. Ya, kami harus minum air comberan, air kotor, begitu saudara. Kami tidak punya penerang, ya. Dan ini memilukan, saudara sekalian. Tapi bangsa Israel dikatakan sesuai titah Tuhan, mereka harus berhenti di Rafidim. Walaupun di Rafidim itu tidak ada airnya. Inilah Tuhan kita. Ya, Tuhan kadang menguji. Tuhan mau umatnya itu menjadi pribadi-pribadi, saudara sekalian, yang tidak pernah mau menyerah, saudara sekalian. Ya, kadang Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan yang sulit. Kadang Tuhan izinkan membawa kita ke satu jalan yang kita tidak pernah kita bayangkan, kita tidak pernah pikirkan. Saudara sekalian, situasinya sulit. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Saudara, ya, saya kira Tuhan Yesus sama kalau kita membaca, coba kita baca di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Saudara ya, kita baca Markus pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-35. Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Iya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Iya.
Markus pasal 4 ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, apakah Tuhan Yesus nggak tahu? Saya percaya dia tahu. Ya, dia tahu saudara sekalian dengan jelas. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya mereka melihat tentang kemuliaan Tuhan. Murid-muridnya diajak Tuhan untuk mengalami peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sukar, peristiwa yang sangat berat. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Supaya mereka tahu, supaya mereka bertambah imannya. Di Rafidi, bangsa Israel berkemah di tempat yang tidak ada air minumnya sesuai dengan titah Tuhan, ayat yang pertama. Saudara sekalian. Ya. Jadi Tuhan menuntun mereka ke tempat itu agar mereka belajar percaya kepada Tuhan yang akan selalu peduli, yang akan sanggup mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Saudara, ya, kadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu dalam kehidupan, entah itu badai, ya badai itu bisa berupa sesuatu yang tidak pernah kita duga, bisa saja berupa penyakit. Ya, tiba-tiba ketika kita hanya ingin check up, dokter katakan, oh, PSA Anda tinggi, harus dicoba diperiksa lagi. Wah, ternyata ada kanker. Saudara, apa enggak kaget Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Tapi inilah kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ya. Kita mungkin sedang happy, kita sedang menikmati hal-hal yang menyenangkan, tiba-tiba kita dibawa pada situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin tahun 2026 ini kita akan dibawa ke sana. Mungkin kita akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saya berharap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, percayalah firman Tuhan pada pagi hari ini, Dia peduli dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan membawa kita kepada sesuatu ataupun situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang berat menurut hidup kita, saya percaya Tuhan mampu mengatasi semuanya ini. Kita dimampukan, kita dikuatkan Tuhan untuk bisa mengatasi semuanya ini, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan menunjukkan Tuhan menuntun mereka ke tempat itu supaya bangsa Israel belajar percaya. Belajar percaya itu sulit, saudara. Ya, belajar percaya itu sulit. Kita bisa khotbah tentang iman, tapi saatnya kita diperhadapkan dengan sesuatu keadaan yang mungkin bagi kita terlampau sulit. Kita katakan, aduh gimana ini? Otak kita muter, cari jalan keluar, saudara sekalian. Ya, maka Tuhan katakan kepada murid-muridnya, hei kamu orang yang kurang percaya, kamu kurang beriman. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Mereka hebat, mereka tahu sekian lama bersama dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus mengatasi setiap persoalan, setiap masalah. Tapi ketika mereka bersama dalam perahu ditembus, dihajar oleh taufan, oleh gelombang yang dahsyat, mereka katakan kami binasa, kami mati. Guru bangun. Saudara sekalian. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari. Tahun 2026, saya kira kita nggak tahu seperti apa. Ya, kita baru melangkah. Ya,
Dan mungkin saya percaya kadang Tuhan izinkan mengalami situasi yang sulit itu. Hanya percayalah saudara, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama umatnya. Tuhan sayang sama setiap jemaat di Ros. Ya, ketika kita alami itu, jangan pernah kita katakan, Tuhan di mana? Ya, dalam bagian ini bangsa Israel katakan, adakah Tuhan? Ya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak yakin lagi apakah Tuhan hadir. Kok bisa-bisanya dia membawa kita ke tempat Rafidim ini, kita dibawa untuk beristirahat di tempat ini tanpa air minum yang menjadi kebutuhan utama hidup kita. Maka kita katakan, adakah Tuhan? Saudara sekalian, ya, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta dengan kita. Maka disebut dia Immanuel. Saudara. Kadang itulah kehidupan kita manusia dalam kehidupan ini. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang sangat memberatkan kehidupan kita, saudara sekalian. Tapi memang Tuhan izinkan, saudara sekalian. Mari kita melihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119, kita baca ayat yang ke-67. Mazmur 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Iya, Raja Daud mengatakan, sebelum aku tertindas, sebelum aku mengalami kesusahan, sebelum aku mengalami badai yang begitu berat dalam hidupku, aku menyimpang, aku sesat, aku enggak benar. Ya, saudara sekalian. Tetapi sekarang dia katakan setelah aku tertindas, dia tahu Tuhan itu sayang, Tuhan itu peduli, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Saudara sekalian, ya, jangan pernah ketika kita mengalami tantangan, mengalami kesusahan, mengalami pergumulan yang berat, saudara sekalian, sampai kita pada satu kesimpulan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tuhan selalu ada, percayalah saudara sekalian. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ya, kisah seorang penulis yang menulis tentang jejak-jejak kaki di pantai begitu. Seorang wanita yang seringkali dibuli teman-temannya karena badannya mungkin kecil, pendek, saudara sekalian. Ya, dia pernah diduduki oleh seorang temannya, saudara sekalian. Ya, karena itulah seringkali pembulian itu hal-hal yang sangat tidak etis, sangat tidak baik, saudara sekalian. Dan dia menulis sebuah puisi, dia katakan jejak-jejak di pasir. Dia bercerita di sana, dia katakan, ketika aku menikmati pantai yang indah, ya, cuaca yang cerah, laut yang tenang, ombak yang berdebur, aku bahagia, aku senang, dan aku melihat tapak jejak kakiku, katanya. Aku berbahagia, tapi tiba-tiba suasana berubah seketika. Langit yang cerah tiba-tiba gelap, itu menakutkan sekali, dia katakan. Ya, dan dia katakan berjalan cepat. Dia berjalan cepat. Dia katakan, di mana engkau Tuhan? Tuhan berbisik, aku ada bersama kamu, aku menggendong, lihat jejak tapak kakimu. Tapak kakimu sekarang lebih dalam, karena aku yang menggendong kamu. Oh, dia tenang, saudara sekalian. Ya, dia tenang. Tapi
Kisah ini menunjukkan bagaimana seringkali dalam kehidupan kita merasa Tuhan itu tidak hadir. Tuhan itu tidak ada ketika kita mengalami kesusahan, mengalami persoalan dalam hidup kita, mengalami masalah dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita tertindas, justru Tuhan kadang bekerja dengan hebat dalam kehidupan kita. Ayat 71, Heno, Mazmur 119 kita lihat. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik, kata Raja Daud, saudara sekalian. Kenapa? Supaya aku belajar. Akhirnya dia mau berkata, dia katakan, kecaplah, ya, saudara sekalian, dan lihatlah. Dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Maka muncullah pernyataan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8. Saudara sekalian, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kebaikan, saudara sekalian, ya, kita anggap persoalan itu sesuatu ketiadaan Tuhan, bahwa persoalan itu kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, bahwa Tuhan meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya 2026 Tuhan akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita semua disertai Tuhan. Jangan pernah takut, saudara sekalian. Ya, sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Perhatikan, 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kita anggap itu pencobaan udah luar biasa. Tuhan bilang enggak kok. Aku enggak pernah memberikan cobaan lebih dari kekuatanmu. Aku enggak pernah memberikan ujian yang melampaui kemampuanmu. Aku tahu kekuatanmu, Philip. Aku berikan pencobaan ini untukmu. Ya, maka firman Tuhan katakan supaya kita memperoleh jalan keluar. Dalam terjemahan lama itu indah. Ya, pencobaan itu supaya kita cakap, ya, kita dapat mampu untuk mengatasi setiap persoalan bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. Ya, maka ini saya katakan bahwa kadang Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan. Ini terjemahan lama ini indah. Karena hanya pencobaan yang lazim kepada manusia sudah berlaku atas kamu. Tetapi Allah itu setiawan yang tiada membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu. Melainkan dengan pencobaan itu, Ia akan mengadakan satu jalan kelepasan. Supaya cakap kamu menahannya, supaya cakap kamu menanggungnya. Kamu menjadi pandai, menjadi pakar. Ya, sama seperti Daud, dia katakan, aku pernah kok ngalahin serigala, aku pernah kok ngalahin beruang, singa pun aku kalahkan, ya, untuk menjaga domba-domba. Apalagi ini si Goliat. Kenapa? Karena dia udah cakap, saudara sekalian. Ya, persoalan itu bagi orang yang cakap itu nggak jadi masalah. Ini hanya salah satu hal yang akan dia kalahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, karena itu kadang Tuhan izinkan kita melampaui, menjalani sesuatu situasi yang sulit. Tuhan izinkan itu.
ya. Tuhan bawa murid-muridnya. Tuhan bawa Daud yang kecil ini menggembalakan ternak dia. Tuhan uji melalui serigala, uji melalui beruang, uji melalui singa, ya. Dan akhirnya dia menjadi raja yang cakap. Nah, coba kita lihat dalam Mazmur 78 ini yang dikatakan firman Tuhan tentang seorang bernama Daud yang diambil Tuhan dari kambing kandang dombanya begitu ya. Ayat yang terakhir begitu saudara. Ya. Mazmur 78 kita akan lihat. Mazmur 78 kita baca ayat yang 21. Kita mulai ayat 70. Perhatikan ini indah sekali saudara sekali. Mazmur pasal 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan Luar tangannya. biasa, firman Tuhan mengatakan ia menggembalakan bangsa Israel dengan ketulusan. Dia punya hati yang tulus, tapi juga dengan kecakapan tangan. Lewat proses belajar, lewat proses tertindas, mengalami masalah demi masalah, ya. Dia mengalami persoalan demi persoalan, mengalami badai demi badai, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa semua yang Tuhan izinkan, dia izinkan mengalami tindasan-tindasan dalam hidupnya, supaya ia belajar tentang firman Tuhan yang agung, mempercayai tentang firman Tuhan yang hebat. 2026 ini kita akan menikmati betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan. Hal yang kedua kita baca. Mari saudara sekalian. Ya. Baca lagi tolong dalam Keluaran pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-5 dan 6 saja. Keluaran pasal 7 ayat 5 dan 6. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Oh mohon maaf, Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Keluaran 17. Keluaran pasal 17 ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Iya, ya. Bangsa Israel marah kepada Tuhan, sasarannya Musa, ya. Mereka katakan, saudara sekalian, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, mereka marah, ya, marah kepada Tuhan, saudara sekalian. Mereka marah kepada Musa, tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita Tuhan memberikan jalan keluar, solusi. Ya, Tuhan memberikan solusi, saudara sekalian, solusi yang terbaik, ya, solusi yang murah hati, saudara sekalian, ya. Dan solusi yang Tuhan berikan itu dikatakan, saudara sekalian, supaya Musa memukul batu, ya, dengan tongkat yang dibawa Musa. Saudara sekalian, ya, gunung batu yang harus dipukul oleh tongkat Musa begitu, saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan solusi. Ya.
bangsa Israel bersungut-sungut, mereka nggak percaya kepada Tuhan, mereka marah, mereka maki-maki Musa, saudara sekalian, mereka menyalahkan Musa, ya. Tapi Tuhan masih sabar, Tuhan bermurah hati, saudara sekalian, ya. Di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Dan solusi yang diberikan ini sebenarnya menunjuk kepada pengorbanan Kristus. Saudara sekalian, ya, gunung batu yang dipukul Musa menggambarkan diri Yesus Kristus yang harus menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita orang berdosa. Harusnya bangsa Israel semuanya mengalami kematian. Ya, dari mana mereka dapat air di padang gurun? Akhirnya Tuhan berikan sebuah solusi yang terbaik. Ayo Musa, pukul gunung batu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, saya mohon maaf. 1 Korintus pasal yang ke-10 kita baca ayat ini saudara sekalian, ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, batu karang rohani dan batu karang itu ialah Kristus. Luar biasa saudara sekalian ya. Jadi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa zaman dulu Israel, saudara sekalian, menikmati yang namanya gambaran dari Sang Mesias, keselamatan. Semua mereka seharusnya binasa. Mereka tidak memperoleh kebutuhan utama dalam hidup mereka, air. Mereka sendiri mengakui, mereka sendiri bersungut-sungut, mereka berkata dengan marah, kamu bawa kami ke tempat ini supaya kami mati, anak-anak kami mati, ternak kami mati di sini. Tapi lupa bahwa ada Allah yang peduli. Dia turunkan putranya Yesus. Saudara, ya, dia turunkan Yesus. Supaya kita jangan binasa. Supaya ada solusi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita umat manusia. Percaya, saudara sekalian, berbahagialah kita semua yang hidup dalam kasih Tuhan. Kita menikmati anugerah Kristus yang luar biasa. Enggak mungkin kita bisa selamat saudara sekalian. Dengan cara apapun juga. Apa yang diharapkan dari padang gurun? Ya, kalau boleh saya katakan, apa yang kita harapkan dari dunia ini sekarang ini saudara sekalian? Anda bayangkan, anak gadis usia 12 tahun membunuh ibunya. Saya tidak tahu kisah ini. Saya belum pernah melihat, hanya saya membaca di berita sepintas, melihat di berita seorang anak usia 12 tahun membunuh ibunya. Mungkin dilarang main HP, mungkin dilarang apa. Ini keadaan kita. Ini keadaan dunia kita tanpa harapan, saudara. Ya, kita mau salahkan siapa? Anak sebelia itu melakukan tindakan yang begitu keji terhadap ibu yang melahirkan, ibu yang peduli, ibu yang mengasihinya. Saudara sekalian, ya. Tapi kita bersyukur, bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah ujian, cobaan yang begitu berat, mereka katakan, mati aku. Ya. Nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Gimana caranya? Tuhan memberikan solusi. Musa, ambil tongkatmu, pukul kepada batu karang itu. Dan batu karang itu mengeluarkan air dengan berlimpah. Maka firman Tuhan, di Masa dan Meriba ini, mereka bertengkar dengan Tuhan.
saudara sekalian. Ya. Jadi mari kita belajar, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ini Keluaran 17 ini banyak kaitannya dengan 1 Korintus pasal 10, maka di sana menunjukkan bahwa di dalam 1 Korintus 10 dosa yang serius yang serius yang kita hadapi zaman modern ini ternyata sama, bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut itu artinya kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang tidak kita punyai. Tapi mari, pelajaran ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi sama, bertengkar dengan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan gak peduli, Tuhan gak ada di tengah-tengah kita. Dia ada selalu, Dia hadir, kapanpun. Walaupun mungkin saudara sekalian dalam keheningan yang seolah-olah gak ada jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Tapi saya percaya Tuhan tetap hadir. Saudara sekalian, ya, kita melihat 1 Korintus, mari kita melihat 1 Korintus. Ini kaitannya terus dengan 1 Korintus pasal 10, saudara sekalian. Ya, 1 Korintus pasal 10 mengatakan di sana, ya, kita akan lihat dalam ayat yang ke-9 dan 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 9 dan 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, Dan janganlah lanjutkan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, janganlah bersungut-sungut, saudara ya. Jangan bersungut-sungut. Belajar bersyukur, saudara ya. Bersyukur untuk Tuhan, untuk kasih Tuhan yang diberikan Tuhan. Tuhan berikan keluarga yang baik, saudara ya, pasangan yang baik. Tuhan berikan anak-anak yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberikan kita banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan atau kita minta, kita doakan. Ya, saudara sekalian, waktu Pak Bun nyanyikan pujian, hitung berkatmu satu-satu, mungkin waktu tahun baru. Ayo hitung berkatmu, ya. Jangan kau lupa apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hitung semua. Waduh, kita kagum, kita luar biasa kaget betapa baiknya Tuhan. Saudara sekalian, ya. Jadi ini dosa bersungut-sungut ini sampai sekarang, ya. Kita melihat banyak, saudara sekalian, hal-hal yang kita lihat begitu, saudara sekalian, dalam kehidupan nyata. Banyak kehidupan yang tidak bersyukur. Tapi kita di dalam Kristus, mari kita bersyukur untuk semua kasih Tuhan, untuk semua anugerah, untuk semua kebaikan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bersyukur, saudara sekalian, kita akan menjadi pribadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain. Ya, saudara sekalian, kita akan menyalahkan pasangan, menyalahkan anak-anak, menyalahkan siapa saja saudara sekalian dalam hidup ini. Tapi kita belajar. Kisah ini menunjukkan kepedulian Allah. Maka kita bersyukur untuk kepedulian Allah. Ya, bersyukur untuk apa? Untuk apa yang kita miliki. Yang kita miliki, yang nggak kita miliki nggak usah pusing, saudara sekalian. Kita nggak punya jet pribadi, nggak usah pusing. Ya, nanti kalau Tuhan datang kita terbang lebih dari jet, saudara sekalian. Ya, kita akan menikmati bagaimana anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sekarang ini
Kita ini masih pengembara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, maka mari kita belajar. Ya, saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi tertindas, saudara sekalian, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun, saudara sekalian. Tapi kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya belajar bersyukur, dan itu sulit, saudara sekalian. Ya, setiap pagi saya katakan saya akan jalan dengan Tarzan, menikmati musik lewat earphone, saudara sekalian, nyanyi pujian, dengar khotbah. Sepanjang pagi itu saya nikmati yang namanya, saudara sekalian, atmosfernya rohani, ya, auranya surga itu saya nikmati. Dan saya siap ketika saya sudah menikmati firman Tuhan, pujian-pujian, saya akan siap menikmati hari itu tanpa kejengkelan, tanpa kemarahan, penuh dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, ya. Yang terakhir kita baca ayat yang ke-7, Keluaran 17 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Iya. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apakah salah mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebuah pertanyaan. Saya kira biasa, itu manusiawi. Manusiawi. Tapi bagi Tuhan pertanyaan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak mempercayai Tuhan. Jangan sampai keluar dari mulut kita, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari saudara sekalian, jadilah kehidupan yang selalu belajar. Maka kalau saya katakan Alkitab kita ini histori, sejarah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaginya menjadi his story, kisahnya Allah. Bagi saya historinya ini adalah kisahnya Allah, saudara sekalian. Ya, jadi saya bagi dua kata. Kalau history itu sejarah, tapi saya bagi menjadi his dan story, ya, kisahnya Allah. Inilah Alkitab kita, saudara sekalian. Kita harus banyak belajar. Ini Alkitab ini dituliskan supaya kita belajar, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bijak, semakin mengasihi Tuhan, semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan. Ya, so kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius, ya, ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-15. Perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, ingatlah bahwa dari kecil, kata Rasul Paulus kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci, Alkitab kita yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tulisan tulisan Allah ini begitu luar biasa, mendidik kita, mengajar untuk mengubah kita, memulihkan kita. Saudara ya, ini tulisan Allah, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita ingat selalu, saudara sekalian. Ya, karena itu mari kita belajar. Dari Alkitab ini kita belajar. Kita mau supaya kita menjadi lebih bijak. Ya, lebih takut akan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Nggak mau kita belajar seperti bangsa Israel. Kok bodoh
Mereka dituntun Tuhan, dikeluarkan dari penjajahan Mesir yang negara adidaya, negara paling hebat saat itu. Dan Tuhan kalahkan Mesir bagaikan sebuah kerajaan mainan saja, saudara sekalian. Mereka sendiri katakan, keluar kamu, keluar. Kita nggak tahan lagi, keluar. Mereka keluarkan emas yang ada di tangan mereka. Saudara sekalian, apa mungkin kalung semua, cincin semua. Ayo pulang, pergi sana. Ya, saudara sekalian, emas itulah yang dipakai nanti untuk pembangunan bait Allah. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan, apa yang terjadi selama 40 tahun? Akhirnya Tuhan menyerahkan bangkai-bangkai mereka di padang pasir. Mengerikan. Ya. Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizatnya, penyertaannya, pertolongannya. Tuhan nyatakan segala kemuliaannya yang agung, yang mulia. Tapi bangsa Israel tetap tegar hati, nggak percaya kepada Tuhan. Sayang. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi ayat 7 mencatat keberdosaan umat Israel. Dan dari sini Tuhan mau supaya kita belajar. Jangan ikuti kesalahan bangsa Israel. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkata, adakah Tuhan saat ini? Ketika kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita katakan, adakah Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, ya, firman Tuhan katakan, ayo kita belajar. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Ya, Bapak Ibu, kita melihat banyak kehidupan yang istilahnya menghina Yesus, saudara sekalian, terlalu banyak. Ya, dan kita melihat bagaimana akibatnya, dampaknya dalam kehidupan, saudara sekalian. Ya. Saya kira ini hal yang indah untuk kita menjalani tahun 2026. Belajar, ya. Kenapa? Karena dicatat oleh Rasul Paulus. Kita baca 1 Korintus tadi sudah dibaca, tapi sekali lagi kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, sebagai contoh bagi kita yang dulu ditulis itu menjadi contoh bagi kita. Memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai menyembah berhala, jangan sampai bagaimana pemberontakan bangsa Israel, saudara sekalian. Ya, supaya kita belajar. Allah itu baik, Allah itu peduli, Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Saudara sekalian, ya, jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Roma pasal 15, coba kita lihat ayat yang keempat. Roma pasal 15. Ya. Roma pasal 15 Perhatikan. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Segala sesuatu yang ditulis. Ini Alkitab kita ketika Tuhan katakan kepada Musa, tulis dalam sebuah kitab Musa. Kepada Yosua, tuliskan dalam sebuah kitab Yosua. Lalu dia katakan kepada Samuel, tuliskan dalam sebuah kitab. Maka tersusunlah Alkitab kita. 40 penulis dalam tempo 1600 tahun kurang lebih, saudara sekalian. Dari berbagai status manusia, raja, saudara sekaliannya, sampai orang pinter, sampai kita melihat pemungut buah ara, sampai nelayan yang mungkin sangat terbatas, tapi mereka menjadi sebuah kesatuan. Menulis tentang sejarahnya Allah. Histori,
hal yang sangat luar biasa. Coba teruskan. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, Alkitab ini ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. ayo, 2026 enggak menjanjikan yang baik. Kita melihat tentang bencana. Kita melihat peperangan yang semakin masif. Kita sudah diperhadapkan dengan flu ya, yang konon lebih gawat dari COVID. Ini yang kita dengar tahun 2026. Tapi saya bukan menyampaikan firman untuk menakuti. Supaya kita belajar apapun yang terjadi. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan, sekalipun orang-orang rebah puluhan ribu di sebelah kirimu, ratusan ribu berlaksa-laksa di sebelah kananmu, Dia tetap menjagai kita, Dia tetap melindungi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang peduli kepada setiap kehidupan kita. Saudara dan saya, Dia peduli. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah Alfa dan Omega. Semua persoalan telah Dia selesaikan. Kita tinggal teguh berdiri menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita, saudara sekalian. Saya ingin kita nyanyikan pujian Allah Peduli. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa